Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Ramadan, dan kali ini saya akan membahas tentang basic Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu cara meremote sebuah switch melalui komputer atau laptop. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di sini, di switch ini ada lubang-lubang ini, port ini disebut namanya interface. Interface ini nanti akan terhubung ke laptop, PC, router atau sebagainya. Dan di sini ada namanya port console. Port console ini ya yang nantinya akan digunakan untuk meremote. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kabel. Ini namanya kabel konsol. Sini ada laptop dan ada PC. Nah, untuk meremote switch ini kita pakai namanya port console yang tadi. Jadi kabel konsol ini dicolokkan ke switch salah satu sisinya, dan sisi yang lain dicolokkan ke PC atau laptop. Dengan cara begitu, maka PC atau laptop tadi bisa digunakan untuk meremote switch ini, digunakan untuk konfigurasi. Untuk simulasinya kita bisa menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kita masuk, kita langsung saja kita pilih switch, misalnya saya pakai PT switch di sini, lalu kita pilih PC. Nah, untuk meremote si switch ini kita pilih kabel yang ini, yaitu kabel konsol. Kita klik di sini, kita masukkan ke port konsol, kita klik di PC, kita masukkan ke port RS232. Nah, dengan cara seperti ini maka PC ini sudah bisa meremote switch ini. Caranya kita klik di sini, tab desktop, kita ke terminal, lalu kita OK. Nah, si PC ini sudah bisa meremote switchnya ya. Sebenarnya di Cisco Packet Tracer ini kita bisa langsung mengkonfigurasi switch ini tanpa menggunakan PC tadi, yaitu dengan cara klik di sini terus kita masuk ke tab CLI. Cuman karena secara real device itu switch tidak memiliki tampilan CLI seperti ini, maka kita perlu memakai PC untuk meremote switch tadi untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perintah-perintah dasar di Cisco. Kita hapus dulu ini. Oke, langsung saja kita ke switch CLI. Nah, jadi yang pertama kita pahami dulu mode-mode pada switch. Dan jika kalian lihat ada ini tanda ini artinya sedang dalam mode user. Nah, di dalam mode user ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi, melainkan cuma ngetes saja. Untuk cara melihat perintah-perintahnya kita bisa ngetik tanda-tanya di sini. Nah, maka akan muncul perintah-perintahnya. Di sini ada perintah connect, disable, disconnect, enable, ping, dan lain-lain. Ini adalah perintah yang dapat digunakan di mode user. Nah, di mode selanjutnya ada namanya mode privilege. Untuk cara masuknya kita bisa ketik enable di sini, enter. Nah, jika tandanya berubah menjadi tanda pagar seperti ini, maka ini sudah masuk dalam mode privilege. Nah, di mode privilege ini untuk perintahnya ini lebih banyak, kita bisa cara yang sama pakai tanda tanya. Nah, ini akan muncul perintah-perintahnya di mode privilege ini. Di sini ada more, artinya ini kita bisa melihat lebih banyak perintah lagi. Untuk melihatnya kita bisa klik enter, maka dia akan memunculkan satu perintah lain. Nah, untuk memunculkan perintah yang lebih banyak kita klik spasi. Ini perintah-perintah yang dapat digunakan di mode privilege ini.
Dan selanjutnya ada namanya mode global configuration. Untuk masuknya kita bisa ketikkan T. Nah, jika sudah muncul dalam tanda kurung config ini, maka ini sudah masuk ke mode configuration, mode global configuration. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Untuk melakukan perintahnya, kita bisa mengetikkan nadanya seperti tadi. Nah, kita ketik enter untuk menampilkan lebih banyak atau spasi. Nah, di mode global configuration ini perintah-perintahnya lebih banyak, dan ini bisa kita gunakan untuk konfigurasi. Misal kita mau keluar dari mode configuration ini, kita bisa ketik exit dan enter, maka dia akan kembali ke mode privilege. Misal kita ingin keluar dari mode privilege, kita bisa ketik exit lagi, maka dia akan masuk ke mode user. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk cara memasukkan password ke switch ini. Jadi langsung saja, switch ini perlu kita kasih password supaya lebih aman. Jadi agar ketika kita ingin mengkonfigurasikan switch ini, kita perlu password untuk masuk supaya lebih secure. Nah, untuk caranya kita bisa langsung buka switchnya, kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, lalu kita ketikkan perintahnya, yaitu enable password. Kalau kita masukkan passwordnya, misalnya 123, kita enter. Oke, langsung saja kita exit lagi. Nah, di sini ketika kita ingin masuk ke mode privilege, maka dia akan meminta password. Nah, kita masukkan passwordnya. Ini ketika diketik tidak nampak ya, jadi langsung saja saya ketikkan passwordnya. Nah, maka dia akan masuk ke mode privilege tadi. Nah, kita bisa melihat passwordnya dengan perintah show run. Nah, ini password yang tadi akan terlihat di sini. Namun untuk perintah enable password ini sangat mudah untuk diketahui, teman-teman. Kalian bisa lihat tadi, cuma dengan saya ngetik perintah show run ini, password ini langsung bisa terlihat. Nah, untuk mengatasi itu, kita menggunakan perintah yang namanya enable secret. Kita langsung exit saja, kita masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode global configuration, lalu kita aktifkan perintahnya, yaitu enable secret, lalu kita masukkan passwordnya, misalnya Gisco. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, jadi untuk masuk ke mode privilege, kita bisa memasukkan password yang enable password tadi atau password yang secret ini. Jadi kita bisa pakai keduanya. Nah, sini. Nah, untuk menampilkannya kita coba lihat show run. Nah, maka yang enable password tadi itu passwordnya akan langsung kelihatan di sini. Nah, untuk yang enable secret itu passwordnya tersensor. Untuk yang enable password ini sebenarnya kita juga bisa ubah jadi agar dia diblokir seperti ini, namun itu tetap kurang secure karena bisa dapat dilihat melalui web. Untuk mengubahnya, caranya itu kita exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk mode privilege. Nah, lalu mode global configuration.
lalu kita ketikkan perintahnya, yaitu service password encryption. Kita coba show run. Nah, maka password yang enable password ini bisa terblokir. Namun password ini tidak aman karena ini bisa dilihat atau didekrypt menggunakan website. Kita coba saja, kita masuk ke browser, lalu kita ketikkan Kisco password decrypt. Kita bisa pilih salah satu websitenya, misal saya pilih yang ini. Nah, kita tinggal mengopikan password yang ini, kita tinggal mengopikan teks ini yang diblok, yang buat ngeblok passwordnya tadi. Tinggal select copy, lalu kita pastekan di sini, kita decrypt. Nah, maka passwordnya akan langsung tertampil. Maka dari itu kita perlu pakai yang enable secret ini, soalnya ini lebih aman daripada enable password walaupun ini sudah terenkripsi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan jaringan router menggunakan CLI. Jadi langsung saja kita delete terlebih dahulu. Nah, kita masukkan routernya, kita pakai yang paling kanan ini, kita masukkan di satu router. Nah, kita masukkan switch, misal saya pakai PT switch. Kita masukkan PC, dua PC di sini dan satu PC di sini. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu PC ke switch, switch ke router, dan router ke PC yang ini. Sebelum mengkonfigurasi routernya ini, kita masukkan IP-nya dulu. Di sini ada dua segmen ya teman-teman, yaitu segmen 1 itu tersambung dengan FA00 yang port routernya ini, dan segmen 2 port 01 FA01. Nah, ini memiliki IP yang berbeda. Misalnya saja untuk segmen 1 kita kasih IP 10.10.0/24. Untuk segmen 1, untuk segmen 2 kita kasih IP misalnya 20.20.0/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Kita masukkan IP-nya dulu ke sini. Ini segmen 1, bisa kita masukkan IP 10.10.10.2. subnetnya 255.255.0. Terus juga untuk PC yang ini kita masukkan IP-nya 10.10.10.3. subnet masnya 255.255.255.0. Nah, untuk segmen 2 ini kita masukkan IP-nya juga, yaitu 20.20.20.2, dan subnet masnya 255.255.255.0. Oke, kita mulai konfigurasinya. Kita klik pada router, lalu kita klik CLI. Oke, langsung saja kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, yang pertama kita untuk mengkonfigurasi interface-nya ini, kita akan memasukkan perintah interface, yaitu interface atau disingkat INT. Lalu kita masukkan portnya, misal INT FA0/0.
Nah, jika dalam kurung sudah ada config if, itu berarti sudah masuk ke interface-nya ini. Yang pertama, kita akan menyalakan interface-nya ini dengan cara perintah kita ketikkan no shutdown atau no sh sebagainya. Nah, bisa dilihat ini berubah menjadi hijau ya, berarti ini sudah menyala. Nah, untuk itu untuk bisa terhubung dengan segmen pertama ini, kita akan menambahkan IP address. Kita bisa ketikkan IP-nya di sini. Ketikkan perintah dulu IP address. Kita masukkan IP yang ini, IP yang satu jaringan dengan yang ini ya, misalnya 10.10.10.1. lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Maka ini sudah ada IP-nya. Nah, lalu kita pindah ke segmen kedua ini, kita langsung saja ketikkan interface FA 0/1. Kita nyalakan dulu no shutdown. Nah, ini akan menjadi hijau. Lalu kita tambahkan IP-nya, IP address 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Maka kita bisa lihat di sini. Nah, IP-nya sudah ada ya, itu FA0/0 IP 10.1 dan FA0/1 dengan IP 21. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan gateway, IP gateway yang tadi ya, yang sudah kita masukkan di router. Kita masukkan ke IP config, kita masukkan gateway-nya untuk segmen satu ini 10.10.10.1. Begitu juga dengan PC yang ini, kita masukkan gateway 10.10.10.1. Untuk segmen 2 ini juga kita masukkan gateway-nya 20.20.20.1. Nah, ini gateway-nya sudah ada ya. Bisa dilihat. Nah, dan begini maka perangkat-perangkat ini sudah dapat saling berkomunikasi. Kita coba, kita ping dari sini ke sini, kita coba lagi, sukses ya. Lalu kita ping dari sini ke sini, successful. Begitu pula dari sini ke sini. Nah, sukses. Maka artinya perangkat-perangkat ini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya perintah N. Jadi misal kita di config if ini, jika kita menggunakan perintah exit, maka kita akan keluar satu langkah sebelumnya, maka akan ke mode global config. Nah, misal bentar, nah perintah N itu fungsinya untuk langsung kembali ke mode awal. Jadi kalau tadi kan hanya satu mode sebelumnya, kita langsung saja ketikkan perintah N, maka dia langsung keluar ke mode privilege. Jadi itulah fungsi perintah N. Oke, mungkin untuk materi kali ini segini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, semoga bisa dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.